Quran mensifati orang mukmin ketika tertekan, mereka spontan, kadang yakin ditolong, kadang putus asa. Pangeran yo maklumi napa wa tadzunnuna billahi dzununa. Iku mek pangeran dimaklumi disebut mu'hunalika betuliyal mu'minuna wal zulzilu zilzalan sadida. Padahal orang mukmin sempat frustasi sangka pertolongane Allah. Tapi frustasinya orang mukmin itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia, bukan karena berontak ambek janjine Allah lan Rasul. Beda nak komentar munafik, memang dari awal gak percaya janjinya Allah dan Rasul. Mereka mengatakan apa? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Wa rasuluhu paling bodoni. Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi itu santai. Masyhur dengan tarikh-tarikh. Suatu saat ada seorang sahabat, itu kan kalau ngeduk Khandaq itu kan pasti ada batu-batu besar yang nggak bisa di mikwal ya apa singgung ngedok watu mikwal, bahasa Arabnya mikwal apa kan ganco apa? Ganco ya ganco. Nak pedang kan saifun, kalau ganco itu mikwal bahasa Arabnya apa? Al mikwal ya, atau al faksu, kadang tarikh-tarikh faksu napa? Ganco atau palu sing napa? Gede. Ya ganco lah. Ketika diganco itu tidak bisa. Sampai beberapa sahabat paling kuat pun tidak bisa. Terus sampai ada yang nggak kuat, matur ya Rasulullah itu ada batu di bawah untuk kedalaman Khandaq, tapi nggak ada yang kuat. Nabi enteng saja diminta. Ganconya diminta. Setelah diminta Nabi, karena Nabi itu kekasih Allah ya, itu diantemkan sama Nabi itu kayak roti, artinya langsung terbelah. Lucunya ketika terbelah itu ada sinar di mana orang yang di Khandaq itu melihat Qasrul Bayda. Qasrul Bayda itu Philadelphia yang ada di Jordan. Dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan, di Philadelphia. Makanya berkali-kali saya ngomong Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia kota suci Kristen yang ada di mana? Jordan. Itu kelihatan, padahal Jordan dan Medina itu penerbangan 3 jam. Jordan ke Medina itu penerbangan 3 jam. Itu kelihatan. Pas kelihatan Nabi sempat guyon. Ya, Nabi itu senangnya guyon. Dalam keadaan seperti itu guyon. Jong, kamu sebenarnya menguasai pemerintahan Kaisar yang di Jordan. Dulu namanya ya Syam, semuanya situ apa? Syam. Nah, dulu kan Jordan, Palestina, mana Lebanon itu semuanya apa? Syam, Israel. Terus orang-orang yang di sekeliling Nabi kan saya ulang lagi, kan ada orang-orang munafik. Mereka punya grup juga. Delok oleh Muhammad tambah saraf. Kok iso menguasai pemerintahan Rustam, pemerintahan Kaisar? Kita-kita saja sekedar keluar ngising rawani. Oleh muni ngising, contohnya ngising. Wala yastati ahadun fi mutabarriz. Orang mau ngising aja enggak berani. Saking ketakutannya. Kok jadi apa menguasai Kaisar? Tambah nemen Muhammad. Terus dipecah kedua. Pecah kedua itu sinarnya sampai Irak. Nabi juga komentar, nanti kamu akan menguasai Irak. Ketiga sampai kamu nanti menguasai Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki. Dulu namanya Konstantin. Tapi soal apa? Nabi itu nubuwah. Ketika orang nggak percaya karena teorinya nggak masuk akal saat itu, Pangeran nurunkan ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Soal raja dan tidak raja itu terserah kehendak Allah, bukan urusan data dan dekat-dekatan. Terus masih cara saiki mukhallah, kalau mau menghendaki ya ada mukhal. Enggak toh, Indonesia saja banyak lah contoh seperti. Normalnya ketua partai yang putri presiden harusnya jadi presiden gampang. Kadang yang enggak ketua partai, ada anak presiden malah jadi presiden. Kalau Allah menghendaki mau apa? Coba. Harusnya cara logika kan yang sudah ketua partai, sudah anak presiden lebih gampang jadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki mau apa coba? Tapi resikonya tauhid kayak seperti itu akhirnya nggak pati ya biasa wae nek di prestasi. Mergo kersane Allah. Jadi ya repot juga. Akhirnya gak ngregani poin prestasi nih wong. Mergo kabeh iku ya resiko. Tapi kira di tauhid ya resiko. Wong di tauhid itu kan kafir. Akhirnya bener kayak ulun rondo. Maksudnya rondo ya sawangan intelek tapi hatine tauhid. Jadi intelek mau ibu-ibu pantas-pantasnya kumpul wong ya. Intelek. Sudah akhirnya Nabi guyon lagi parah. Ini yang lebih parah. Di antara sahabat itu ada yang ndek elek. Tapi Nabi ora tau mun elek. Sing elek kula, tapi terkenal sahabat ku elek. Nabi tentu ndak ngendikan elek karena Nabi ora tau ngenyek wong. Surakoh namanya. Surakoh nanti kerajaan itu setelah melihat itu nanti dikuasai orang Islam. Kamu nanti saya itu melihat kamu jalan pakai mahkota yang gak serasi.
nganggo jubah mahkota ya ora serasi. Nabi mbek guyu. Guyu sempet. Bayangno Suraka sing paradek elek keriting kok nganggo mahkota. Masyhur itu. Sahabat tuh percaya saja tapi tetap dianggap Nabi ku guyon. Singkat cerita suatu saat Nabi wafat, Abu Bakar mengganti beliau, setelah itu diganti Umar. Diganti Umar, singkat cerita, Umar itu bisa menaklukkan pemerintahan Romawi yang mencengkeram Yerusalem, yang mencengkeram mana itu di Jordan. Singkat cerita kerajaan Philadelphia itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Rustam itu keplayon sampai mahkotanya itu jatuh. Mahkotanya jatuh lalas ning kono iku Suraka. Dinggo. Wong dinggo sahabat do guyu-guyu. Tetep elek lho menane cerita. Tetep elek. Coba bayangkan betapa mukasyafahnya Rasulullah, betapa Nabi itu tahu sesuatu yang akan itu dikatakan Nabi ketika itu dan nunggu peristiwa Sayyidina Umar. Makanya setelah Sayyidina Umar itu menaklukkan Romawi, baru orang ahli Taurat dan Injil namanya Ka'bul Ahbar baru masuk Islam. Padahal dia menangi Nabi. Ka'bul Ahbar itu penginjil, petaurat, dia penulis Taurat dan Injil. Tapi zaman Nabi gak iman. Alasannya data yang ada di Taurat Muhammad itu kurang satu. Gini ku masyhur mungkin ana sing hafal nomor iki. Al Hadis Susani an Yasar bin Ato an Ka'bil akhbar qala alamani abi Taurat illa sifron wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ka'bul Ahbar itu menangi Kanjeng Nabi. Ora kok ora menangi. Lahirane Mekah wis saiki bener wis. Hijrahane Madinah wis bener saiki. Dadi Nabi wis bener. Tapi kerajaan Islam ning Syam. Tapi saiki kok nang Madinah kunak-kunuk ning Madinah tok ora tok ndi-ndi. Gak gelem Islam. Karena kerajaan Islam syaratnya harus di Syam bukan di Madinah. Singkat cerita ketika Umar menaklukkan Syam, akhirnya kerajaan Islam itu dipindah Syam. Masuk Islam kan. Wah, singkat cerita mau tukul terus nama Ali Suraka. Itu Nabi guyon dalam keadaan seperti itu. Kowe iso guyon dalam keadaan tertekan seperti itu? Ora iso, Kang. Imanem sepiro? Diamuk bojo wis ora iso guyon. Padahal sebetulnya masih bisa dilogia bojomu mulai pas kowe kere. Itu ajane cara akal sehat iki pintere bojoku. Wis ngerti ora iso ngekeki mangan melok wong tuane. Wis ngerti nek aku delok iku beban saiki ngekno bebanku. Ana wong lanang sing waras kaya aku. Ayo jawab, ono. Narono dianakno mulai saiki. Gerakan menerima bojo minggat. Selama ini sinetron kan suami takut istri, suami pengabdi istri. Ini gak suami positive thinking kepada istri. Mulane kula ndek kitab jenenge Durarun Nasoeh niku karangane Habib-habib alim sampai ulama-ulama alim sampai sufi-sufi wali. Iku donya sing dikersakno pangeran kabeh indah karena tadi. Ya Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya ke saya, terus ketika saya miskin kok ndak menjauhi saya, ya malah apik. Kowe pas sugih dolani kanca iku ora isin. Kowe iso hormat. Kowe pas kere buruh wong, didolani kanca isin ta ora? Nggih isin. Lah iya, mulane pangeran gawe sunah, nek ana kanca mlarat iku kancane ora dolan, ben ora ndelok wong mlarat ben kok Nah ya sapa sing tau di Alphard ta Innova terus saiki buruh dadi satpam, isin gak dolani kancane. Ayo. Nek isin wong kelainan. Ya pancen maslahate Allah ngono gawe ngono iku mesti maslahat. Wong presiden gawe keputusan wis dipikir meneh pangeran gawe sunah ngono iku mesti wis maslahat. Senam kok protes. Lah soal ana wong gremeng ngono ya keben anggap bae apa ya emosi nek gak diomongno kan mari dadi udun ngono. Tapi ya ben ngomong. Tapi tetap sunahnya Allah sebaiknya seperti itu. Akhirnya tenan. Bareng pun dinggo Suraka. Mahkota itu kan mahal sekali karena bertahtakan intan emas. Umar itu orang paling adil tentang pembagian ghanimah. Akhirnya setelah dipakai Suraka, dia mau diguyu-guyu sahabat. Oh tetep elek gue masuk nganggo mahkota. Ora pas. Raimu ora pas. Awakmu ya ora pas. Dari Umar, ikhlak ya Suraka. Coplok. Iku mono ghanimah. Engko ape tak bagi ning Baitul Mal, tak bagi ning pasukan. Suraka jek bantah. Lho iki dinas Rasulullah, nek sing nganggo iku aku. Ayo sapa suksine akeh. Kowe do nyikseni to anak Nabi. Dawuh sok ben sing nganggo aku. Tapi Nabi unik. Lital bisa.
Maksudnya kok kowe sing nganggo Suraka? Jare Umar terus ketok alime Umar. Innama qala Rasulullah lital bisaha walam yakul litamlikaha. Lha iku masyhur tane. Nabi mau ngendikan kowe kon nganggo ora kon duweni. Mulane saiki bar nganggo wis balekno. Saking alime Umar. Innama qala laka lital bisa walam yakul litamlikaha. Akhire Suraka wis menang kowe. Nah, tapi menawa gedune Suraka ora diabadekno, ora ana sing moto.